Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, sesungguhnya tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keburukan yang dapat menjauhkan diri seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka penting sekali untuk kita selalu mempelajari setiap wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dengan wasiat itu kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai sosial dalam kita berkehidupan. Untuk itu, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan 3 wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang mulia. Wasiat yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Takwa yang dimaksud adalah sebenar-benarnya kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Tanpa kita menawar, tanpa kita protes, tanpa kita mengkritisi, menghujani dengan berbagai macam pertanyaan. Mengapa Allah memerintahkan demikian? Kenapa Allah melarang kita seperti ini? Tidak seperti itu jamaah sekalian. Yang dibenarkan adalah kita tunduk, taat kepada semua ketetapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Tanpa sedikit pun kita melawan, protes dan bertanya tentang apa saja yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan larang kepada kita. Jangan seperti ketakwaannya orang-orang Yahudi. Mereka ketika datang ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala cenderung untuk mengkritisi, cenderung untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa." Dan ingatlah ketika Musa menyampaikan kepada kaumnya, "Sesungguhnya Tuhan kalian, wahai Bani Israel, telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina." Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak mengejek kami, wahai Musa?" Lihat bagaimana sikap orang Yahudi dari kalangan Bani Israel ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menuduh yang bukan-bukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dituduh mengejek terhadap perintah tersebut. Tidak hanya mengejek, tidak hanya menuduh mengejek, tetapi kaum Bani Israel juga turut mengkritisi dengan menghujani banyak pertanyaan. Sapinya warna apa? Nabi Musa menjawab, sapinya warna kuning tua. Sapinya apakah tua atau muda? Nabi Musa menjawab, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Bertanya lagi, sapinya yang pernah dipakai membajak sawah atau belum? Terus menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga penuh kriteria. Akhirnya mereka kesulitan mencari sapi betina yang diperintahkan.
Padahal awalnya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan menyembelih sapi betina, titik, tanpa kriteria apapun. Tapi karena mereka mengkritisi dan terus bertanya, akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. Inilah sifat daripada orang-orang Yahudi yang suka mengkritisi, menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka juga adalah mengambil sebagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sukai dan menolak sebagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak sukai. Ini sifat orang Yahudi. Inilah ketakwaan yang mereka jalankan. Kita kaum muslimin jangan seperti ini. Jangan kita mengambil sebagian ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita menolak sebagian yang lain. Ada di antara kaum muslimin yang mereka ketika datang bulan Ramadan mau berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mengerjakan sholat. Berarti dia mengambil puasanya, tidak mau mengerjakan sholatnya. Ini ketakwaan yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi. Atau dalam hal larangan. Dalam hal larangan, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengharamkan daging babi. Sebagian besar kaum muslimin tunduk dan patuh terhadap larangan ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan diharamkan riba, diharamkan seluruh transaksi riba, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tidak mentaati larangan tersebut. Ini adalah contoh bagaimana sebagian dari kaum muslimin beriman dan bertakwa sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka pada hari ini, di Jumat yang mulia ini, khatib menyampaikan kepada diri pribadi khatib dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang tulus dari hati, bukan semata-mata karena kita ingin dipuji orang lain, bukan karena semata-mata kita ingin supaya orang lain melihat segala ketakwaan kita, tetapi semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketakwaan yang sebenarnya ini akan membukakan pintu-pintu jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Ini dibuktikan dalam sejarah. Dalam sejarah hidup manusia, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dibukakan jalan terhadap setiap problematika hidup yang sedang dihadapi. Misalnya dalam sejarah kisah Ashabul Kahfi yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas di dalam surat Al-Kahfi, surat yang biasa kita baca di setiap hari Jumat, bagaimana 7 pemuda yang benar-benar menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah negeri yang negerinya itu orang-orangnya semuanya mengadakan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penguasanya pada saat itu berniat dan mengancam membunuh siapapun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. 7 pemuda ini beriman di antara orang-orang yang berbuat kesyirikan. Diancam mau dibunuh dengan cara dirajam. Akhirnya dengan ketekatan hati dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, 7 pemuda ini masuk ke dalam sebuah gua dan mereka bersembunyi di sana, tidak ketahuan, tertidur di sana. Mereka merasa tidur hanya setengah hari atau 1 hari, padahal yang sebenarnya mereka tidur selama 309 tahun. Allah selamatkan mereka dari zaman yang penuh dengan kesyirikan. Allah selamatkan mereka dari zaman yang menzalimi setiap orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka keluar dari gua tersebut, mereka menyaksikan kondisi yang sudah berbeda. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengejarnya, sudah tidak ada lagi orang-orang yang ingin berniat membunuhnya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan orang yang bertauhid, Allah selamatkan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kalimatnya, doa yang mereka panjatkan ketika mereka di dalam gua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kami
dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap urusan, setiap permasalahan, problematika hidup yang kita hadapi akan bisa selesai, akan bisa terlewati, modalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Wasiat yang kedua adalah iringi setiap perbuatan dosa, maksiat, kesalahan dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya khilaf. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik manusia adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang ketika berbuat salah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobat yang terbaik adalah yang pertama menyesali setiap perbuatan-perbuatan keburukan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, pada diri sendiri untuk tidak kembali pada perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Lalu yang ketiga, ini poinnya yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah menutupi setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang sifatnya sosial kepada sesama manusia. Inilah yang harus kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barangkali dosa seorang hamba di masa lalu, sholat sunnahnya menutup dosa zinanya di masa lalu. Barangkali puasa sunnahnya yang ia lakukan menutup dosa gibahnya di masa lalu. Barangkali sedekahnya yang ia lakukan menghapus dosa berbohongnya, korupsinya di masa lalu. Inilah kemudian poinnya yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kita menatap masa depan dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang kedua tentang yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Selanjutnya wasiat yang ketiga, Nabi SAW menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Standar mendasar dari akhlak yang baik adalah ketika orang-orang yang ada di sekitar kita tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ini standar paling mendasar, paling rendah dari akhlak yang baik. Orang gak pernah merasa keganggu dengan kehadiran kita. Dengan mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita, orang gak pernah merasa terganggu. Ini standar paling rendah daripada akhlak yang baik. Adapun pada tingkatan selanjutnya, standar selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa terbiasa untuk membantu, menolong, memberi kepada orang lain dengan hati yang ikhlas tanpa melihat balasan dari manusia, akan tetapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak tertinggi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tentunya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jagalah 3 wasiat Nabi ini. Tanamkan benar-benar dalam diri, khususnya dalam bermuamalah yang kita lakukan. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan ketakwaan. Kemudian iringi setiap perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi hamba Allah yang sejahtera hidup di dunia, dan hisab di akhirat pun akan mudah kita untuk menjalaninya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.